Saudari dan saudara, adik-adik, rekan muda sekalian, salam jumpa kembali dengan saya, Romo Antonius Banu Kurnianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan renungan tentang Pekan Suci. Maka, tim multimedia dari Paroki Santa Maria Assumpta memilih Sendang Sono Pekan Suci disebut suci karena memang selama satu pekan ini kita merenungkan kisah padat perjalanan sengsara, wafat hingga bangkit dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semua mengarah kepada peristiwa kebangkitan. Pada kesempatan ini kita memilih Sendang Sono. Karena di tempat ini, kita sebagai orang Katolik menekuni perjalanan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang hendak ditawarkan dari sebuah doa jalan salib, dari sebuah kisah jalan salib? Apakah kita hendak diajak untuk mengenang kesakitan dan penderitaan? Perjalanan salib menjadi permenungan secara istimewa di aneka tempat ibadah serupa Sendang Sono yang ada di belakang saya. Namun, ketika kita merenungkan perjalanan salib itu, apa yang kita rasakan? Seringnya yang kita rasakan adalah rasa haru biru dalam hati kita karena menyaksikan Tuhan yang kita cintai menderita sedemikian rupa sampai ke titik terendah kesakitan seorang manusia. Perasaan haru biru itu bertambah-tambah ketika kita terjemput pengalaman kita. Artian, kemudian saya atau Anda merasa jika perjalanan salib itu mengingatkan pada penderitaan kita masing-masing. Sehingga dalam jalan salib itu mungkin kita menangis, mungkin kita meratap, mungkin kita juga marah karena tidak ada yang menemani, serupa Gusti Yesus yang memanggul salib sendirian saja. Tetapi mari kita renungkan, apakah betul Gusti Yesus menderita saat dia memanggul salib? Sakit? Iya. Karena memang Gusti Yesus dikisahkan dia sakit, lukanya banyak sekali. Yesaya mengatakan rupanya tidak lagi seperti manusia. Tetapi apakah Gusti Yesus menderita? Kita renungkan bersama. Peristiwa mula-mula terjadi ketika Gusti Yesus masuk ke Yerusalem, kita kenangkan di Minggu Palma. Dia berjalan masuk ke Yerusalem bukan sebagai panglima perang. Artian, dia tidak sedang menantang. Gusti Yesus masuk ke Yerusalem naik keledai. Berarti dia menjadi seorang juru damai. Tetapi kedatangannya luar biasa, pendukungnya banyak sekali, sehingga kemudian dia dicurigai. Berikutnya, kita melihat peristiwa pendahulu yang kedua adalah Kamis Putih. Dalam peristiwa Kamis Putih, kita menyaksikan bagaimana Gusti Yesus mewariskan warisan yang sangat luar biasa, yaitu cinta. Maka semuanya berwarna putih. Karena putih melambangkan kesucian, ketulusan, berikut kejujuran. Dan dramaturgi yang kita lihat dalam liturgi kita adalah ketika seorang imam menghadirkan peristiwa yang terjadi waktu itu ketika Gusti Yesus membasuh kaki para murid. Ingat, coba bayangkan. Kalau dia adalah seorang panglima perang, jika dia adalah
pemimpin untuk pemberontakan, mungkinkah akan membasuh kaki para murid? Skenario itu sangat mungkin ketika kita mengerti bahwa Gusti Yesus itu adalah juru damai. Dia naik keledai. Maka kita lalu bertanya, mengapa Gusti Yesus disalib diam saja? Gusti Yesus disalib diam saja karena dia tahu penderitaannya akan membuahkan kebahagiaan. Untuk siapa? Bagi banyak orang. Kalau kita sudah sampai pada permenungan ini, maka kita kembali ke titik permenungan awal tadi. Betulkah Gusti Yesus memanggul salib dengan menderita? Tidak. Masih sulit membayangkan? Mari kita coba hadirkan orang tua kita masing-masing. Orang tua kita, demi kebahagiaan kita, saya, Anda yang adalah anak-anaknya, orang tua rela menderita, bangun lebih pagi daripada anak-anak, tidur lebih larut daripada anak-anak, bekerja lebih giat daripada anak-anak. Untuk apa? Agar anak-anaknya bisa hidup bahagia. Apakah sakit? Iya, sakit, lelah, mungkin kadang marah. Bahkan ada yang mungkin sampai harus opnam di rumah sakit. Tetapi apakah menderita? Kata banyak orang tua, semuanya tertebus ketika melihat anak-anak mereka bahagia. Serupa saja mungkin kisah seorang ibu yang harus mempertaruhkan nyawa ketika hendak melahirkan sang putra. Dan semuanya itu selesai begitu si ibu mendengar tangisan anaknya. Saudari dan saudara, kita lalu mengerti kenapa kemudian Gusti Yesus bangkit di hari Paskah yang kita rayakan setelah Jumat Agung. Pengorbanannya tidak sia-sia. Pemberian dirinya diterima. Maka hasilnya adalah kebangkitan badan. Sebab itu, saudari dan saudara, saya mengajak mari kita bersama-sama menekuni perjalanan hidup kita, menjalani salib kita masing-masing. Perjalanan yang tidak selalu mudah, kadang mendaki, terjal, panas terik, haus, dan yang paling berat, sendirian, tidak ada teman. Kendati demikian, mari kita tetap terus bertekun, sampai tiba saatnya nanti semoga kita semua boleh turut bangkit bersama Sang Putra dan bersatu dengan para kudus di surga. Saudari dan saudara, dengan demikian sakit dan penderitaan kita temukan ada dalam perspektif yang berbeda. Mungkin kita sakit, bisa jadi kita tidak menderita sepanjang sakit kita itu terjadi demi kebahagiaan orang lain. Maka saya mengajak, mari kita bertekun dalam tugas, karya, dan pelayanan kita masing-masing. Semoga dengan upaya kita bertekun dalam perjuangan kita masing-masing, kita telah menjadi pelayan satu dengan yang lainnya. Selamat menekuni pekan suci. Semoga
kita boleh merayakan kebangkitan yang ada dalam batin kita. Selamat Paskah, berkah dalam.